Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua dimanapun Ananda berada, berjumpa kembali di video pembelajaran daring kita, yang mana pembelajaran daring kita yaitu Sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester 1 dengan bab 3 pedagang, penguasa, pujangga pada masa Hindu-Buddha, dengan KD yang masih sama, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Namun pada kali ini yang berbeda yaitu indikatornya. Indikatornya yaitu yang pertama, apa pengaruh budaya India, yang kedua, kerajaan apa saja yang bercorak Hindu-Buddha itu. Baik, kita masuk di sini. Yang pertama yaitu pengaruh budaya India. Jadi kalau kita lihat dari pengaruh budaya India itu terlihat dari beberapa candi yang bercorak menuju ke Buddha yang ada di Indonesia, seperti ada Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Muara Takus, dan Candi Pawon. Ya, candi itu yang digambar itu adalah Candi Borobudur, karena Candi Borobudur itu adalah candi yang paling terkenal, ya, candi Buddha yang terkenal di Indonesia. Jadi kita lihat di situ candinya, gambarnya seperti apa bentuknya. Kemudian sedangkan candi yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia, ada Candi Penataran, ada Candi Singasari, Suku, dan lain sebagainya. Sedangkan candi yang paling terkenal yaitu Candi Prambanan, adalah salah satu candi di Indonesia yang bercorak Hindu. Ya, Candi Prambanan itu adalah candi yang paling terkenal. Candi Prambanan itu sama Candi Borobudur itu sama-sama di Pulau Jawa, hanya letaknya yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Kalau dari Candi Prambanan bentuknya seperti apa, ya, dan Candi Borobudur tadi akan berbeda. Jadi contoh yang bercorak Hindu dan Buddha itu berbeda, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi. Jadi pengaruh budaya India itu masuk dan berkembang di Indonesia itu berdasarkan beberapa teori, ya. Di minggu lalu sudah Bapak jelaskan juga, ya. Kali ini akan Bapak jelaskan kembali. Ada teori ksatria, ada teori Waisa, ada teori Brahmana, dan ada teori arus balik. Yang kita lihat dari teori ksatria, kalau kita lihat apa keunggulan atau kekuatan dari teori ksatria itu, keunggulannya atau kekuatannya yaitu semangat berpetualangan yang ada pada waktu itu umumnya memang benar-benar dimiliki oleh para ksatria. Nah, yang kedua, berdasarkan C.C. Berg, bahwa apabila para ksatria itu dapat turut dalam konflik di Indonesia dan mereka mendukung salah satu pihak dan menang, maka mereka akan dinikahkan dengan putri dari kerajaan. Itu adalah kelebihan atau kekuatan dari teori ksatria. Sedangkan kelemahannya, ya, kelemahan dari teori ksatria yaitu teori ksatria tidak bisa menguasai bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa yang ada pada kitab Weda. Kemudian yang kedua, apabila Indonesia pernah menjadi daerah tahlukan kerajaan India, bukti prasasti penahlukannya itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Kemudian yang keempat, tidak dapat bukti tertulis bahwasanya telah terjadi tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh kaum para ksatria dari India. Dari teori ksatria ini ada pro dan ada kontra. Ada yang bilang iya benar kekuatannya ada juga yang bilang oh tidak. Kemudian kita lihat di sini. Yang kedua adalah teori Waisa. Teori Waisa menurut N.G. Crow mengatakan bahwa kaum pedagang dari India selain berdagang juga membawa adat dan kebiasaan atau budaya negaranya, di mana kaum pedagang ialah golongan terbesar yang masuk ke Indonesia. Kemudian penyebarannya melalui apa? Penyebarannya yaitu melalui perkawinan antar pedagang atau pribumi. Kemudian ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana yaitu penyebaran teori ini dilakukan oleh kaum Brahmana yang datang dari Indonesia ke Indonesia atas undangan dari penguasa Indonesia dulu, di mana para Brahmana memimpin upacara Fratyastoma atau pensucian diri
yang dilaksanakan oleh para penguasa. Jadi Brahmana yang ada di India itu diundang oleh raja-raja yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian kebenaran teori Brahmana diragukan. Kenapa? Alasannya adalah walaupun benar, hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai kitab Weda. Para pendeta Hindu tersebut pantang menyeberangi lautan. Ya, jadi teori ini bisa dibilang pro dan kontra. Kenapa demikian? Pro-nya apa? Memang benar, hanya Brahmana yang bisa membaca dan menguasai kitab Weda. Tapi yang diragukannya apa? Bahwa Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Namun bagaimana pula dia bisa sampai ke Indonesia? Nah, itu yang masih ditanda tanya sampai sekarang. Kemudian teori arus balik. Teori arus balik adalah menurut Van Leer. Teori ini dimulai dari orang Indonesia yang berperan penting dalam masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha atau India, di mana para pedagang Indonesia datang sendiri ke India. Mereka menetap, kemudian mempelajari tentang kebudayaan dan agama dari India. Teori arus balik ini terdapat pada prasasti Nandala yang menyebutkan bahwa Raja Bala putra dewa dari kerajaan Sriwijaya meminta raja dari India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu untuk tokoh Sriwijaya. Nah, ya. Jadi teori arus balik ini sangat kuat. Kenapa? Sangat kuat karena ada buktinya. Buktinya apa? Adanya bukti prasasti Nandala. Ya, sebagai bukti pada waktu itu, jadi raja dari kerajaan Sriwijaya ini memang belajar menuntut ilmu sampai ke negara India. Nah, sebagai bukti bahwa dia pernah belajar di sana, maka dia meminta kepada orang-orang di sana untuk membuatkan prasasti sebagai bukti dia sudah belajar di sana. Kemudian yang berikutnya kita masuk di kerajaan-kerajaan. Ada pertama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini dimulai dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Masehi. Ya. Adanya 7 buah yupa menjadi bukti keberadaan Kerajaan Kutai. Ya. Jadi apa bukti Kerajaan Kutai di Indonesia? Adanya penemuan 7 buah yupa. Nah, itulah dia. Kemudian raja-raja siapa aja? Ada Raja Kudungga, ada Raja Aswawarman, ada Raja Mula Warman. Kemudian di sini di kerajaan Kutai, ya, agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi dari kerajaan. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara. Kebudayaan Hindu di kerajaan Kutai mengalami proses akulturasi. Ada penggabungan di sini dengan kebudayaan lokal sehingga terlihat dari kebudayaan Yupa setiap upacara kurban. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu dimulai dari abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Sumber-sumbernya yaitu bisa dilihat dari prasasti dan ada berita dari Tiongkok. Nah, dari prasasti ada prasasti Cioreten, kebun kopi, jambu, tugu dan lain sebagainya. Dari berita Tiongkok ada Fahin, ya, di mana prasasti Cioreten ini terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Cioreten, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno. Ya. Dari Kerajaan Mataram kuno, lihat ada 2 dinasti pada waktu itu, ada 2 masa pada waktu itu. Ada masa Hindu, ada masa Buddha. Pada masa Hindu itu dipimpin oleh Raja Sanjaya, sedangkan pada dinasti Buddha itu dipimpin oleh Sailendra. Ya. Kita lihat di sini keberadaan 2 dinasti yang berbeda agama menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Selain itu, masyarakat Mataram kuno memiliki kebudayaan sangat bernilai tinggi. Tingginya kebudayaan itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Di Mataram pun banyak memiliki corak-corak yang lainnya. Kemudian penguasa terakhir kerajaan Mataram kuno yaitu Empu Sendok. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengapa demikian? Apa alasannya kok dipindahkan? Karena pusat kerajaan mengalami kehancuran akibat letusan Gunung Merapi. Ya, pada waktu itu terjadi gunung meletus. Kemudian Kerajaan Mataram kuno mendapat ancaman dari kerajaan Sriwijaya, otomatis dipindahkanlah kerajaan itu ke Jawa Timur.
Kemudian ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dimulai dari abad ke-9 sampai ke abad ke-12 Masehi. Maaf, dari abad ke-11 sampai ke-12 Masehi, ya. Kita lihat sumber-sumbernya apa? Ada Prasasti Banjaran, ada Kitab Baratayuda, ada Berita Tiongkok, ya. Kemudian di sini kita lihat ada dua masa, ada Jayabaya, ada Kertajaya. Kita lihat dulu yang pertama ada masa Kertajaya. Di masa Kertajaya itu dimulai pada tahun 1190 sampai 1222 Masehi, yang mana pada waktu itu dilanda ketidakstabilan, kemudian mengurangi hak-hak kaum Brahmana, kemudian dikalahkan dan terbunuh oleh pasukan Ken Arok, dan menandainya berakhirnya Kerajaan Kediri. Kemudian pada masa Jayabaya menandai pada masa Kerajaan Kediri, ya. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan dan berhasil menguasai kembali Jenggala. Kemudian struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah teratur. Berdasarkan kedudukannya, masa pemerintahan masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 golongan pada waktu itu. Kemudian muncullah pujangga-pujangga keraton yang menghasilkan banyak karya-karya sastra. Kemudian ada Kerajaan Singosari, dimulai pada abad ke-13 Masehi. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Ken Arok. Kemudian lanjut dengan Anusapati, lanjut ke Tohjaya, lanjut ke Ranggawuni, lanjut ke Kertanegara. Nah, pada masa Ranggawuni itu menghentikan perebutan tahta kerajaan. Ya, Kertanegara adalah menandai puncak kerajaan sebagai keruntuhan Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan ditandai dengan keberhasilan memperluas wilayah hingga ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, kemudian ada Maluku, Sunda, dan lain sebagainya. Adapun keruntuhan Singosari tidak dapat dilepaskan dari serangan pasukan dari Mongol dan Kediri. Kemudian yang berikutnya ada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai bentuk agama resmi dari kerajaan. Meskipun demikian, pemerintahan Kerajaan Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di Kerajaan Majapahit. Perkembangan seni budaya dapat perhatian dari pemerintahan Kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesastraan. Karya sastra yang berkembang pada masa itu yaitu Kitab Negara Kertagama. Kemudian ada Kitab Sutasoma, ada Arjuna Wijaya, ada Usana Jawa, ada Praraton, dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya candi peninggalan Majapahit menunjukkan seni bangunan di Kerajaan Majapahit mengalami perkembangan pesat. Ya, jadi sebagai bentuk seni di Kerajaan Majapahit itu apakah benar Kerajaan Majapahit itu mengalami seni yang sangat pesat? Benar. Kenapa? Karena bentuk dari bangunan-bangunan candi-candinya itu beraneka ragam. Itu adalah salah satu bentuk bahwa memang kesenian pada zaman Kerajaan Majapahit itu sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian ada Kerajaan Buleleng, ya. Dimulai pada abad ke-9 sampai ke-11 Masehi. Apa buktinya? Adanya sumber-sumber prasasti. Ada Prasasti Belanjong, Penampahan, ada Malak Gede. Kemudian ada beberapa raja penting pada waktu itu. Ada Anak Ungsu, ada Jayapangus, ada Udayana. Nah, pada Anak Ungsu itu adalah raja terbesar dari dinasti Warmadewa yang berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Sedangkan pada Jayapangus, apa yang dihasilkan pada waktu itu yaitu meninggalkan banyaknya prasasti. Wilayah kerajaan meliputi semua pulau Bali. Kemudian pada Raja Udayana itu kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, masyarakat Buleleng menganut agama Hindu Siwa. Meskipun demikian, tradisi megalitik masih mengakar kuat pada masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden-punden berudak di sekitar pura-pura Hindu. Kemudian ada Kerajaan Kalingga dan Holing abad ke-6 sampai ke-7, ya, maksudnya di sini. Kemudian
Apa sumber-sumbernya? Adanya sumber berita Tiongkok yang berasal dari I Ching. Nah, kemudian ada Ratu Sima. Siapa Ratu Sima itu? Bagaimana sikapnya? Dia adalah memiliki sikap yang sangat tegas, keras, dan bijaksana. Kemudian apa yang dilakukannya pada waktu itu oleh Ratu Sima, yaitu melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun itu tercecer di jalanan. Kemudian memberikan hukuman yang berat bagi yang melanggar. Nah, pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan agama Buddha Hinayana. Pada 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Wining berkunjung ke Kalingga untuk menerjemahkan hasil naskah yang terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Usaha Wining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Jana Badra ke kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya itu dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Sumber-sumbernya adanya prasasti dan adanya berita Tiongkok. Jadi dari prasasti itu ada prasasti kedudukan Bukit, Talang Tuo, Talaga Batuk, Kota Kapur, Lingor, dan sebagainya. Sedangkan berita Tiongkok yaitu berasal dari I Ching. Nah, pada masa kejayaannya Sriwijaya memiliki pengaruh yang luas. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan agama Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas karena letak Sriwijaya menjadi strategis jalur masuk perdagangan internasional. Nah, jadi pada masa itu di masa kerajaan Sriwijaya itu mendapat julukan sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh agama Buddha yang sangat kuat, sehingga mereka disebut dengan Buddhisme. Artinya mereka memang menjadi pusat untuk orang-orang belajar agama Buddha pada waktu itu. Bahkan se-Asia Tenggara ingin belajar di Indonesia pada waktu itu di kerajaan Sriwijaya tadi. Kemudian Gurger Kodes mengatakan letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di daerah ini kerajaan Sriwijaya berkembang pesat menjadi kerajaan materim terbesar di Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Sebagai kutipan terakhir, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Itu kutipan dari Bung Soekarno. Baik Ananda semua, mudah-mudahan pembelajaran dari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak semuanya yang Bapak sampaikan itu ada pada tidak buku, tapi yang jelas yang Bapak sampaikan ini sudah sangat ringkas. Jika kurang lengkap, silakan dibaca kembali di buku LKS atau buku yang lain yang Anda mungkin miliki untuk tambahan referensi kita bersama, karena video ini hanya untuk pendukung saja. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.